Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengalami peristiwa iman yang agung. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa iman yang sangat agung. Para murid menyaksikan dengan sukacita kenaikan Tuhan. Mereka mengalami sukacita dan kegembiraan yang sangat besar karena sebelum ia naik ke surga, ia memberkati mereka. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bahkan pemazmur menyerukan, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Mengapa peristiwa ini menjadi peristiwa sukacita? Pertama, Yesus kembali ke surga dan menyatu dengan Bapanya. Kedua, peristiwa di mana Yesus dimuliakan di tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam kerajaan Allah sendiri. Ketiga, peristiwa kenaikan Tuhan merupakan peristiwa agung yang menunjukkan jaminan keselamatan bagi kita. Yesus yang adalah manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa, telah duduk dalam kerajaan surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Keempat, peristiwa kenaikan Tuhan merupakan peristiwa perutusan gereja. Ketika para murid melihat kebangkitan dan sekaligus kenaikan Tuhan, mereka tidak berhenti pada taraf takjub, tetapi iman mereka semakin berkobar-kobar dan mereka memberi kesaksian.
sebab mereka sadar tugas yang telah diberikan oleh Yesus. Para murid dengan setia menjalankan tugas perutusan ini. Tugas yang sama inilah yang gereja emban sampai sekarang ini. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai gereja, tugas evangelisasi terus kita kobarkan dengan berbagai cara agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Kita sebagai pengikut Kristus harus bersukacita karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah orang hidup, bukan sebaliknya. Kebangkitan dan kenaikannya menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah yang hidup dan menghidupi kita. Dia membuka jalan menuju Allah Bapa bagi kita, para pengikutnya. Dia telah naik ke surga agar kita pun dimuliakan olehnya. Untuk itulah kita berbangga, bergembira, berbahagia, dan bersukacita sebagai pengikutnya. Sebagai pengikut Kristus, kita diutus untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia telah bangkit dan naik ke surga dengan mulia. Ia membuka jalan bagi setiap manusia untuk menuju ke Allah Bapa dalam kerajaan abadi di surga. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.